Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mr. Delvin. Apa kabar semuanya? Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year 2023. This is my first video in 2023. Ini video pertama saya di tahun 2023. Seperti kita ketahui, kita sekarang sudah berada di pertengahan awal bulan di tahun 2023. Dan hal menarik yang pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya, yaitu tips belajar bahasa Inggris lebih cepat di tahun 2023. Kenapa kita harus membahas tips belajar bahasa Inggris? Karena seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini perkembangan sangat luar biasa pesatnya, baik di dunia pendidikan, dunia teknologi, dan ketika kita berbicara tentang pendidikan ataupun teknologi, ketika kita berbicara tentang teknologi itu tidak pernah terlepas dari namanya bahasa Inggris. Coba kalian perhatikan, di bidang teknologi manakah yang bahasa Inggris itu tidak terlibat? Oke, jadi mari kita bahas tips belajar bahasa Inggris di tahun 2023. Let's check it out. Ya, ketika kita membahas tentang tips belajar bahasa Inggris di tahun 2023, pertama yang harus kita lakukan, kita harus setting goal. Ya, setting goalnya dulu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang smart goal. Jadi, kita punya tujuan itu harus smart. Ya, smart atau cerdas. Nah, smart ini terdiri dari S, M, A, R, T. Smart. So, what is smart? Smart, S yang pertama yaitu must be specific. Jadi ketika kita sudah membuat satu tujuan untuk belajar bahasa Inggris, kita harus spesifik. Spesifik di sini dalam arti apa yang mau menjadi tujuan kita untuk misalnya 1 bulan ke depan ataupun 1 minggu ke depan, apa yang harus saya pelajari dalam bahasa Inggris. Entah itu kosakata, atau itu berbicara, atau itu grammar, tata bahasa, Anda yang memutuskan. Jadi yang pertama itu harus specific, smart. The first S is specific. Dan yang berikutnya M, measurable. Harus bisa terukur. Logikanya seperti ini. Misalnya saya punya target 1 bulan ke depan saya harus bisa berapa kata atau berapa kosakata dalam bahasa Inggris. Itu harus bisa terukur. Oh, saya kalau misalnya menargetkan 1000 kata rasanya tidak mungkin dalam 1 bulan ke depan. Oke, saya putuskan ya, secara spesifik saya akan belajar tentang kosakata dan saya putuskan 50 kosakata dalam bahasa Inggris untuk 1 bulan ke depan. So it is measurable, bisa terukur. Ya, itu smart goal M, measurable. Itu harus achievable. Achievable itu harus pastikan apa yang tadi spesifik sudah kita pilih, apa yang kita rasa itu terukur, itu harus tercapai. Misalnya tadinya saya mau belajar kosakata dalam bahasa Inggris untuk 1 bulan ke depan, berarti saya harus memastikan itu tercapai targetnya. So it is achievable. Ya, it is achieved. Ya, jadi itu harus tercapai. Ya, measurable. Ya, tadi specific, measurable, achievable. Oke, jadi dia harus spesifik, terukur, dan juga harus tercapai. Ya, ingat smart goal. Tadi sudah sampai di achievable. Terus R, itu goalnya harus realistic. Ya. Jadi ketika kita sudah memilih secara spesifik, kita pastikan itu terukur dan bisa tercapai, itu juga harus realistik ya. Misalnya kita punya kesibukan dan lain-lain, kita harus pastikan apa yang sudah menjadi target kita itu harus realistik. Ya, tadi seperti saya bilang tadi, yang saya sampaikan di awal, mungkin 1 bulan ke depan kalau saya taruh 1000 kata, rasanya it's not realistic because I will not think only about studying English. Karena kan fokus kita pastinya tidak mungkin hanya untuk belajar bahasa Inggris. Ada hal lain juga yang kita lakukan. Jadi harus realistik ya. Dan yang berikutnya T ya. T itu time based.
Jadi harus time based. Time based itu tadi spesifik, topiknya dipilih secara spesifik, pastikan terukur, measurable, pastikan itu achievable, ya, dapat tercapai, dan pastikan itu realistic, ya, realistic. Dan yang terakhir time based. Silakan diatur jadwalnya, ya, jadwalnya mau jam berapa sampai jam berapa untuk memfokuskan untuk belajar bahasa Inggris, ya. Tadi topiknya sudah ditentukan, targetnya sekian, semua itu dibuatkan timetable-nya. Jadi time based. Jadi saya tahu, misalnya minggu pertama saya bisa belajar dari A sampai Z, ya. Nanti minggu berikutnya yang mana lagi, ya. Seperti itu. Jadi memang harus diatur waktunya supaya kita juga bisa belajar dengan efektif seperti itu. Karena tidak hanya hal tentang belajar bahasa Inggris saja di dalam kehidupan kita sehari-hari, betul bukan? Karena ada hal lain juga yang harus kita lakukan. Oke? Jadi itu setting goal dulu, ya. So we have to set the goal, and it is called SMART goal. Specific, measurable, achievable, realistic, and time based. Ya, itu yang kita harus set pertama. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita belajar? Oke, setelah semua itu sudah kita set, jangan lupa di zaman sekarang ini dengan banyaknya perkembangan teknologi, sumber belajar kita itu sebenarnya banyak sekali bisa kita dapatkan dari manapun. Beda dengan di zaman saya dulu. Di zaman saya dulu, when I was about to learn English, I only focus on dictionary. Jadi di zaman saya dulu itu hanya fokusnya dictionary, kamus. Terus itu juga hanya buku-buku textbook tertentu. Sekarang, teman-teman mau belajar bahasa Inggris dari mana? There are a lot of resources. Terlalu banyak sumber belajar. Mulai dari mendengarkan musik. Ya, if you like to listen to music, kalau Anda suka belajar dengan mendengarkan musik, Anda bisa memulai dengan mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Mungkin dengan yang temponya pelan dulu, terus itu yang cepat, ya. Mendengarkan musik. Berikutnya, watch movie. Siapa di sini yang tidak suka menonton? Ya, Anda boleh menonton film dengan subtitle bahasa Inggris ataupun subtitlenya Indonesia, tapi perhatikan mereka punya ucapan. So here you learn about how to speak, how to express their words in English. Ya, itu juga bisa menonton. Oke, selain menonton, kita juga biasanya selain menonton film, bisa juga dari YouTube. YouTube itu there are a lot of resources about English. Ya, one of them is my channel. Ya, salah satunya bahasa Inggris, channel bahasa Inggris ya, Mr. Delvin. Ya, teman-teman boleh stay tune di YouTube channel saya ini. Ya, dan kalau misalnya teman-teman suka juga boleh subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke, selain YouTube dari mana? Kita sekarang punya platform TikTok, Reels, Instagram, Reels di Facebook, ya. So there are so many resources. Jadi sudah terlalu banyak sumber belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak bisa bahasa Inggris, for me it doesn't make sense at all. Karena sebenarnya bukan dia tidak bisa. Anda bukan berarti Anda tidak bisa. Tapi cuma mungkin Anda masih malas belajar. Karena sumber belajar itu sudah terlalu banyak, ya. Jadi kalau ada kemauan, semua datang dari kemauan. Ketika sudah ada kemauan, saya yakin pasti akan banyak cara bisa Anda lakukan untuk belajar, ya. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang kita sukai pasti akan kita usahakan semaksimal mungkin untuk kita peroleh. Begitupun dalam bahasa Inggris, jika Anda benar-benar ingin belajar bahasa Inggris, saya pastikan Anda akan bisa menjadi pembicara atau penutur bahasa Inggris yang baik. If you really want to learn, you can do it. Oke? Jadi jangan pernah patah semangat, saya yakin teman-teman juga bisa. Oke? Jadi semua tetap terus belajar, terus berjuang. I believe you can do it. Those are the tips that I can share today. Jadi itu adalah tips dari saya dan juga sedikit sharing tadi, berbagi tentang pengalaman pribadi saya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin saja terjadi jika ada kemauan. Tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau belajar. Jadi jangan pernah menyerah, teruslah belajar. Thank you for today and see you again in the next video. Bye bye.